Bagaimana sehat? Sugarnya kemana wae? Cirebon. Di mana? Ke Cirebonnya.
Terima kasih ya Bapak kami langit dan bumi yang kami kami punya Allah yang luar biasa sebab Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus sudah mati bagi kami menyediakan tempat bagi kami dan kami bersyukur pada Roh Kudus yang senantiasa memimpin Allah bagi Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau melayani Tuhan serta jaga kami dan berkat Tuhan tidak bagi musik dan hamba-hamba yang menyampaikan kepada Tuhan dan semuanya kita dalam pertolongan dan kekuatan dan kesempurnaan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau saja. Berkati seluruh jemaat-Mu ketika kami bernyanyi, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan merenungkan, kita melakukannya supaya semuanya ada dalam kebahagiaan dan sukacita. Pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Shalom saudara. Senang hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu yang berada di belakang untuk segera masuk ke tempat ibadah kita. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di sejenak. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mazmur 100 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan mari kita sama-sama mau bawa segala yang ada pada kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau hampiri tahtanya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau buka hati kita kepadanya. Dan kita percaya Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Dan kita nyanyikan ini lagu bersama-sama. Bapa kau sabar.
Engkau telah menebus, Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat kepada kami melimpah Tuhan. Terima kasih hari ini kami dapat dikumpulkan di sini. Hari ini kami dapat datang ke sini. Itu semua berkat dari karunia dari Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan nama Tuhan. Tuhan tolong lawan kami. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa datang dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal perjalanan hingga akhirnya, agar semuanya bisa seturut dengan kehendak Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pada Tuhan, satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita salami kanan kiri kita. Kita katakan bahwa kamu luar biasa. Biasa di luar. Kamu luar biasa. Amin ya. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan mulia, yang telah mati bagi kita, yang telah menebus kita. Dan mari kita bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia atas semua. Katakan sekali lagi, Kau terbesar dan mulia. Mari kita bersama-sama mulia. Mari kita katakan, kita akan puji Tuhan. Kita akan
kita aktif Tuhan, kita mulia. Mari kita nyatakan kemenangan kita bagi Tuhan. Ku menang.
Gloria. Sembah Tuhan, kita memuji kita pada Tuhan. Satukan suara kita dan kita nyanyikan. Bawa pujian bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan soal kemenangan. Kita sudah memuji nama Tuhan ya. Dan saudara kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan mari saya ajak untuk kita siap hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Tuhan kita sangat baik dan Dia layak menerima semua pujian kita. Kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itulah yang kami mau naikkan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Yang sudah kami peringati menjadi Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Tuhan bagi kami. Dan kami boleh merayakan Paskah kami Tuhan, menjadi perayaan bagaimana kami menang bersama dengan Yesus Tuhan dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang sudah mengasihi kami sedemikian, Engkau yang sudah mengaruniakan bagi kami keselamatan. Biarlah kami Tuhan mau pergi untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, hiburkan kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk kami boleh meneruskan setiap visi dan misi daripada hati Tuhan, hati Allah, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dari permulaan penciptaan sampai kepada akhir kehidupan. Kiranya Tuhan kami mau pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu ada di balik salib Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang tertampilkan, hanya Engkau yang dipuji-puji dan ditinggikan. Engkau dimuliakan, dibesarkan, dimasyurkan. Dan biarlah hamba-Mu Tuhan mendapatkan sukacita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur. Bukan saja bertumbuh, tetapi berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami mau merenungkan, kami mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, kita bersyukur di awal di bulan April ini kita boleh bertemu kembali ya Bapak Ibu ya. Kita punya judul menemukan yang terhilang. Berarti ada yang terhilang ya. Kita akan mau temukan itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat hafalan kita ya. Mungkin gak tertampilkan nanti juga udah bisa. Ya, kita mau membaca 2 ayat ini menjadi kekuatan buat kita. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti biasa Bapak Ibu, saya punya 3 hadiah. Kemarin gak lupa kan hadiah minyak? Ya, hampir lupa. Nggak lupa. Saya yang memberikannya nggak lupa ya. Saya berikannya di hari Selasa. Yang terlupakan itu udah taruh di sana, Ailingnya lupa beritahu bahwa itu udah dapat ya. Nah seperti itulah 3 hadiah. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik ya kalau bisa menjawab. Nah nanti pertanyaannya itu bukan di ujung, tapi bisa ada di tengah ya. Bisa ada di belakang. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada 3 orang yang menjawab dengan benar ya. Nah kita punya tema menemukan yang terhilang. Dan ayat hafalan kita dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Nah Bapak Ibu hampir 6 tahun yang lalu ya, tepatnya tanggal 23 Juni 2018 ya, itu ada satu kejadian peristiwa yang besar sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu nggak kejadiannya di Thailand? Tepatnya di Chiang Rai ya, di daerah Thailand. Ada yang tahu kejadian pembunuhan mahasiswa bukan? Ya, ini geger semuanya ya. Relawan internasional, relawan itu militer semuanya ingin menemukan di mana 13 orang yang ada di dalam gua ya pada waktu itu hilang Bapak Ibu. Ini adalah kesebelasan salah satu kesebelasan di Thailand ya. Mereka mau pergi bersama-sama ya, liburan lah, mengisi liburan gitu ke gua.
Guanya namanya nanti ya. Guanya namanya Tam Luang, ya, Tam Luang di daerah Chiang Rai di Thailand. Ya, jadi Bapak Ibu, nah 13 orang ini terdiri dari 12 pemain dan satu pelatih. Dan mereka tidak mengira bahwa hari itu, saat itu ada hujan, ada banjir yang menutupi gua itu, Bapak Ibu. Jadi gua itu tuh seperti labirin gitu ya. Tempatnya banyak kelak-kelok dan lain sebagainya. Nah, mereka terperangkap di gua Lam Tuang ini. Dan pemerintah mencoba ya menemukan dengan militer, dengan relawan, dengan bantuan internasional. Mereka hilang, Bapak Ibu. Bukan hilang sih sebenarnya, mereka sukar aja ditemukan karena medannya yang begitu sukar ya, Bapak Ibu. Mereka mencari dengan sekuat tenaga dan pada akhirnya kira-kira berapa lama mereka ditemukan? Hampir 10 hari, Bapak Ibu. 10 hari, bayangkan ya. Tidak ada makanan, mungkin makanannya yang tersedia ya hanya bekal itu saja. 10 hari mereka sampai udah lemas, sudah semuanya, tetapi mereka ditemukan pada akhirnya. Bapak Ibu, 13 orang ditemukan. Dunia itu bersorak, luar biasa ya. Tapi firman Tuhan katakan, satu orang percaya. Berapa banyak? Ya, seluruh isi sorga itu bersorak-sorai. Luar biasa ya. Nah, kita belajar dari kejadian ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini guanya, Bapak Ibu ya. Ini guanya. Ya, tim penyelamat, instansi, pasukan militer, polisi, relawan, bahkan internasional melibatkan ratusan orang bekerja keras untuk menemukan dan menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya memang mereka ditemukan dan selamat. Ya, bersyukur. Dan Bapak Ibu, kita akhir-akhir ini mungkin ya, dengan banyaknya hal, peristiwa dan hidup ini kita melenceng dalam tujuan hidup kita ya. Ya boleh ini ya, kita mau lihat satu cuplikan ya. Bapak Ibu bisa merenungkan ini. Di sekitar kita, di sekeliling kita, mungkin itu ada teman kita, mungkin itu ada saudara kita, mungkin ada orang-orang yang kita kasihi.
Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Biarlah kasih Tuhan mencelitkan, membuat mereka boleh mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Mereka perlukan kabar baik dari hidup kesia-siaan. Mereka perlukan berita kasih Yesus yang besar sebagai jawaban dari kehidupan hari ini dan hari esoknya. Berapa banyak orang yang binasa, berapa banyak orang yang terhilang, berapa banyak orang yang tidak selamat menuju kepada kehidupan kebinasaan yang kekal. Biarlah kita mau sadari ini, karena ada kasih Yesus yang sejati, mereka memerlukan berita Injil. Inilah tujuan hidup kita, dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, Bapak Ibu. Saya mengerti Bapak Ibu perlu uang. Saya berdoa kepada Tuhan supaya banyak uang. Kita perlu bekerja untuk menghasilkan uang. Kita perlu hidup, mungkin hidup yang nyaman, di zona kenyamanan kita. Hari ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu, akan tujuan hidup kita. Untuk menjadi kaya boleh, Bapak Ibu. Tetapi dengan kekayaan itu, apakah kita mencari orang-orang untuk diselamatkan? Ataukah kita sedang ada dalam zona nyaman? Oh ya udahlah, itu urusan mereka. Kita tidak peduli. I don't care. Bahkan I don't care anymore. Di sini siapa yang tahu kita punya visi dan misi? Gereja kita visi dan misinya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya? Nggak pernah ya visi misi ini diingatkan kembali ya. Kita punya visi itu adalah menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia. Menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan misinya adalah menjadikan jemaat yang lahir baru, hidup dalam kebenaran dan persekutuan yang bergantung pada Allah, serta memberitakan kabar baik. Ya, jadi Bapak Ibu, haruslah menjadi tujuan hidup kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Ada semboyan, apapun kegiatan kita, aksinya adalah pemberitaan Injil. Apapun makanannya, minumannya, apapun kegiatan Bapak Ibu, mau kaya, mau miskin atau apapun, tapi aksinya adalah pemberitaan Injil. Ya, mari saya ingatkan tujuan kita, kehidupan kita. Ku punya visi untuk negeri ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Bapak Ibu punya itu? Punya visi dan mimpi bagi negeri ini supaya
supaya percaya kepada Yesus Tuhan, bukan hanya doa Bapak Ibu. Kita harus punya aksi dalam kehidupan ini. Inilah tujuan hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu dipanggil bukan untuk melewati jalan tol, ya, semata-mata. Kadang kita juga ketika jadi Kristen pengennya kan hidupnya tenang, ya. Saya tadi ngobrol sama Kos Yang Leong. Kos Yang Leong udah pindah Bapak Ibu ya dari halte selatan ya, itu halte selatan ya, halte utara di utara, halte selatan itu pindah ke Maleber. Ya, saya tanya, katanya belum tenang, masih belum tenang ya. Nanti saya ngobrol lagi ya Pak Yang Leong ya, nggak tenangnya di mana gitu ya. Setiap orang punya masalah. Kalau masalah itu akan dipuaskan, itu nggak akan pernah puas Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau bicara nantilah kalau saya udah tenang, hidup saya sudah beres, sudah mapan, saya baru pergi untuk beritakan Injil. Udah terlambat Bapak Ibu. Saya jamin ya. Karena hidup manusia itu nggak pernah puas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mengingatkan kembali kalau masih ada punya tujuan yang belum seperti apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu selaraskan. Kalau hari ini ada dalam zona kenyamanan, mari berpindah. Ya, kita punya tugas untuk pergi. Pergilah, bukan menjadikan dia orang Kristen, enggak Bapak Ibu, tetapi menjadikan dia murid Yesus Tuhan. Pergilah, ya, kata perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah supaya mereka melakukan perintah Tuhan, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah tugas amanat agungnya sebelum dia pergi, ya. Jadi hari ini ada 5 hal penting untuk menemukan yang terhilang. Ada kata pergi Bapak Ibu. Kata apa? Pergi. Pengennya apa kira-kira? Pergilah. Gampang banget ya. Pengennya pergi gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. P-nya adalah ini. Pastikan setiap orang yang kita temui hari ini atau sampai kapanpun tentang keselamatannya. Pastikan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi, kalau Bapak Ibu memiliki panggilan, selalu orang Kristen itu, murid Yesus itu punya panggilan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, pastikan keselamatannya. Pasti itu adalah sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu dan mesti. Itu kata pasti Bapak Ibu ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pastikan mereka pastikan mereka memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau praktekkan Bapak Ibu ya. Sebentar nanti setelah ibadah selesai ini kita mau ke Panti Ureda. Tapi enggak Panti Ureda hanya datang, kasih makan, kasih bingkisan, enggak begitu. Kita punya visi, kita punya misi, ya. Walaupun itu notabene, walaupun itu Panti Ureda Katolik, kita harus pastikan setiap orang itu punya keselamatan dan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kasih Tuhan, ya. Jadi pastikannya harus dampingi, harus ngobrol Bapak Ibu, ya. Kita punya waktu kira-kira 1 jam 45 menit kalau saya rundown semuanya. Kita punya waktu 2 jam untuk itu. Nah, pastikan setiap nggak semua orang, tapi ada 20 yang ikut itu ada 26 orang, 25 orang, satunya karena OI ya. Nah, pastikan Bapak Ibu dapat 1 orang untuk Bapak Ibu dampingi dan pastikan apakah mereka. Nah, caranya gimana? Saya mau praktekannya Bapak Ibu ya. Saya mau ngobrol sama Ibu Cuncun yang saya kenal ya. Nah, ini ceritanya
nggak terlalu kenal ya, tapi saya mau. Halo Ibu Cuncun. Pak Jus, apa kabar? Udah lama ya kita tidak bertemu. Iya, bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik, sehat, Baik, puji sehat Tuhan. ya. Puji Tuhan, itu yang perlu sehat. Ya, ngomong-ngomong nih, pernah dengar nggak kemarin ada satu peristiwa di Kabupaten Bandung? Apa ya? Itu tempatnya dekat kita waktu Jumat Agung loh. Oh gitu? Ya nggak terlalu, itu ada desa namanya Cipongkor. Oh, nggak pernah dengar saya. Ada yang dengar di sini? Barusan dari Oh, Cipongkor. Nah di Cipongkor terjadi itu loh, tanah longsor, satu desa itu tertimbun. Walah, Ya, wah banyak yang mati kalau gitu ya. aduh kasihan banget gitu ya. Nah ngomong-ngomong mati nih, Bu Cuncun ya, maaf nih ya, bukan ngomong ngedoain mati gitu, tapi kan kita tahu ya bahwa kematian itu enggak orang tua aja, anak-anak bahkan di janin aja udah mati ya, bisa mati kan gitu ya. Ya. Tua, muda, kaya, miskin, punya jabatan atau enggak, punya gelar atau enggak, semua akan mati kan ya. Ya, setuju. Nah, gitu ya, Wah. setuju ya. Bu Cuncun, Kak, saya mau tanya nih, kalau Bu Cuncun mati hari ini, saat ini gimana Bu? Kalau saya yakin masuk surga. Oh yakin? Ya, yakin masuk surga. Nah, yakin apakah itu? Kenapa bisa yakin? Kalau Tuhan Yesus nih ngomong nih, dia kan punya surga nih. Apa yang menyebabkan gitu alasannya kenapa Tuhan Yesus mau masukin Ibu Cuncun ke surga? Saya yakin masuk surga karena kan saya setiap minggu saya ibadah, saya berbuat baik, saya amal ibadah. Karena saya berbuat baik, saya banyak menolong orang, saya rajin ke gereja, saya pasti masuk surga. Oh gitu ya? Iya, Hanya karena itu ya? iya karena itu. Apa tuh Tuhan Yesus lihatnya kayak gitu ya? Nah sebenarnya gini nih, saya punya kabar baik buat Ibu Cuncun. Wah, kabar baik apa ya kok? Nah kabar baiknya ya, sebenarnya masuk surga itu bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah. Anugerah yang seperti apa? Ya itu ada berita kabar baiknya, anugerahnya bahwa Tuhan Yesus mati, ya lalu dia bangkit. Nah itu kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya, nah, itu dia bisa masuk surga bukan karena amal, bukan karena usaha. Jadi kalau saya berbuat baik itu sia-sia. Iya. Saya berbuat baik, saya rajin ke gereja. Sebenarnya Bukan tidak karena sia-sia, itu. tapi tidak cukup untuk bisa masuk surga karena. Jadi syarat masuk surga apa kok? Nah sebenarnya ada yang menghalangi orang itu masuk surga loh. Yang menghalangi itu adalah dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah pelanggaran atau satu pelanggaran karena dia tidak turut perintah Tuhan, seperti mencuri, berzina, membunuh dan lain sebagainya. Bahkan ya Bapak Ibu, bahkan nih ya, orang bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik, itu udah berdosa loh. Atau dia tidak mempedulikan Allah, itu udah berdosa. Jadi bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri, gitu berbuat dosa, enggak. Kalau bohong, iri hati, Bohong, iri hati udah jelas, itu udah jelas berdosa. Saya udah bilang ya tadi ya, bahkan kita bisa berbuat baik dan tidak berbuat baik itu udah berdosa. Bayangkan kalau setiap hari kita 3 kali aja berdosa, 1 tahun itu udah 1000. Kalau kita punya kesempatan hidup 80 tahun berapa? 80.000 loh Bapak Ibu. Kalau itu ditimbang lebih banyak dosa. lebih banyak dosanya. Jadi, Iya, berarti kalau kita berbuat baik dan bisa masuk surga ya. nah, itu ya. Ini jadi kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia bangkit dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia selamat. Supaya ya bukan karena baik, jadi saya harus apa? Ya harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya, Caranya? nanti saya mau membimbing Bu Cuncun ya. Oke. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya di buku ini jelas banget Bapak Ibu ya. Ini buku kecil tapi ini apakah Anda tahu dengan pasti gitu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu ya. Pastikan teman Bapak Ibu itu
Nanti ada jawabnya, kalau tidak gitu ya, aduh saya nggak yakin nih, saya masuk surga atau enggak ya. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan lagi ya, bahwa Tuhan hanya anugerah, hanya hadiah, bukan usaha manusia. Nggak ada usaha manusia yang bisa seperti itu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Pastikan. Coba lihat kiri kanannya, pasti nggak itu masuk surga? Pasti nggak masuk surga. Jangan-jangan loh ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan-jangan di sebelah kita, kiri kanan kita nggak pasti loh dia masuk surga. Saya pernah ya Bapak Ibu ya, ini orang Kristen nih, dia udah melayani Tuhan, dia udah ke gereja. Tapi ketika ditanya kalau mati kemana, aduh saya nggak tahu ya kalau mati kemana. Waduh Bapak Ibu, ya jadi hari ini kalau ada yang belum pasti, yo datang sama saya, ya. Ada yang belum pasti, saya takut gitu ya, masih takut, saya belum pasti gitu ya. Nanti mati kemana ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus jujur. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu punya keyakinan apakah masuk surga atau tidak. Ya, nanti kita mau, karena seperti Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak binasa. Oke. 5 hal yang penting. Yang kedua adalah kata itu apa? Ya betul, empati, betul ya. Empati kepada setiap orang di dalam keselamatan kita. Keadaan mental yang membuat seorang merasa mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan dan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok yang lain. Nah, empati ini adalah bagaimana kita merasakan seperti orang merasakan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang hari ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang yang sedang meluncur begitu cepat menuju kepada neraka loh Bapak Ibu. Apakah kita mau? Itu teman kita, itu sahabat kita, itu saudara kita, sekalipun itu musuh kita, ya. Mereka sedang meluncur begitu cepat ke neraka. Kalau kita ada di dalam luncuran itu, bagaimana Bapak Ibu? Tentunya sangat sedih ya. Nah, oleh karena itu dibilang di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapatin dunia ini dengan segala kekayaannya, tapi kehilangan nyawanya nggak ada artinya, nothing loh Bapak Ibu. 1 kali 2. Setelah itu dihukum ke neraka. Aduh, begitu tragis ya. Udah hidup susah di dunia, hidup ya walaupun misalnya senang punya dunia ini, tapi kehilangan nyawanya nggak ada arti. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan belajar memahami empati Tuhan. Tuhan ingin menempatkan di dalam kehidupan manusia. Dia tahu manusia itu nggak bisa berbuat baik, ya. Semua orang berbuat dosa. Tidak yang berbuat dosa, Bapak Ibu ya. Roma 3 ayat 10. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar memahami empati Tuhan. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya dia jadi manusia. Allah yang begitu hebat. Saya suka berpikir sih, Allah yang begitu hebat, kenapa sih enggak langsung aja orang tuh di pikirannya berubah gitu, tetap aja percaya kepada Yesus Tuhan. Gampang kan? Ya, kenapa dia harus cari manusia supaya manusia lagi ya yang menanggung hukuman dosa? Itulah keadilan Tuhan. Itulah dia bekerja di dalam hukum alamnya, Bapak Ibu ya. Walaupun dia bisa mengatasi segalanya, itu menjadi satu kehormatan di balik semuanya. Tapi
empati Tuhan atas manusia itu juga harus menjadi empati kita terhadap sesama kita. Amin. Ya. R-nya apa kira Bapak Ibu? Yang ketiga. Rajin. Apa tadi? Ragu. Hal yang pasti positif ya. 5 hal penting untuk menemukan yang terhilang adalah respect. Ya. Punya kerinduan Bapak Ibu, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu, memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu, itu namanya rindu. Tuhan rindu. Makanya Lukas 19 ayat 10 itu menyatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia rindu setiap orang itu percaya kepada Yesus Tuhan dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kerinduannya dari zaman manusia jatuh ke dalam dosa sampai kepada kitab Wahyu. Perhatikan Bapak Ibu, benang merahnya selalu ada. Benang merahnya adalah bahwa ia tidak ingin setiap dari orang-orang itu binasa. Ya, dia ingin menyelamatkan orang. Cuman karena kedegilan, karena keangkuhan manusia, mereka tidak lagi mendengar. Ya, tapi keinginan Tuhan itu, hati Bapa itu hanya untuk menyelamatkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia mencari. Enggak ada Adam dan Hawa terus mencari Tuhan, ingat Tuhan gitu. Dia hanya takut kepada Tuhan. Dia enggak mencari Tuhan. Dia menyembunyikan dirinya. Malah Tuhan Allah mencari mereka. Dia lihat ya, inisiatif Tuhan atas kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar akan tujuan hidup kita ketika kita dipanggil. Ya Bapak Ibu ya. Karena kerinduan ini penting. Coba Bapak Ibu pejamkan mata sebentar. 30 detik saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, ya, entah itu mungkin saudara, teman, ayah, ibu, dan sebagainya. Ada yang belum percaya dan Bapak Ibu rindu. Artinya mengharapkan sesuatu untuk supaya orang itu boleh percaya kepada Tuhan. Pikirkan hanya satu orang saja. Kalau lebih dari satu juga boleh, tapi satu saja. Ada Bapak Ibu? Ya. Kita tidak mau dia celaka, tidak mau dia binasa. Tidak boleh buka matanya. Adakah kerinduan itu? Ya. Dari kata G. Nah, betul. Giat. Tuh, yang giat itu adalah rajin, bergairah, bersemangat. Ini hal penting untuk menemukan yang terhilang itu giat Bapak Ibu. Rajin, bergairah dan bersemangat untuk memberitakan kabar baik, keselamatan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 5-8 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Rasul Paulus yang bilang, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat untuk memberitakan. Ya, tadi saya bilang ya, apapun kegiatan kita, Bapak Ibu boleh punya kegiatan yang seabrek, tapi ingatlah tujuannya. Aksinya adalah memberitakan Injil. Bahkan waktu dan tidak waktunya tepat atau tidak tepat katanya, kata firman Tuhan Bapak Ibu ya. Ini adalah metode ya, evangelism explosion. Ada metode-metode yang banyak. Ada yang ini cepat loh Bapak Ibu. Dia bilang, boleh saya ngobrol tentang keselamatanmu itu 1 jam. Ya, jadi ini yang cepat kilat. Ada yang harus bertahap banyak, itu ada alfa. Berteman, makan, minum, ngobrol sampai 10 pelajaran. Ya. Ada banyak metode apa saja boleh Bapak Ibu pakai. Tapi yang pasti bahwa kita akan pergi menjadikan bangsa itu murid Tuhan. Ya, kita tidak menjadikan mereka orang Kristen. Kadang orang Kristen juga nipu ya.
Kadang orang Kristen sampai makan triliunan rupiah itu menamakan dia Kristen. Tapi kalau murid Kristus, saya pikir harusnya belajar dari gurunya, ya. Nah, mari kita giat, ya. Yang terakhir, apa I-nya? Iman. Ingat. Integritas. Udah mulai bicara ya. Oke. Harus ikhlas loh Bapak Ibu. Nah, ikhlas itu bersih hati, tulus hati. Dibilang di dalam Filipi 1, 15 ayat 18 ini ada yang tidak ikhlas. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ini kata Rasul Paulus di penjara ya. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya, ada ya yang gitu ya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, kata Rasul Paulus, sebab bagaimana juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Inilah luar biasa ya Rasul Paulus ya. Orang yang diubahkan, orang yang tinggi hati. Walaupun dia sebenarnya tinggi hati itu juga karena dia orang pintar Bapak Ibu. Tapi lihat ya, kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 2 itu dibilang, biarlah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Tapi walaupun ada yang tidak ikhlas, tapi Rasul Paulus tetap bersukacita. Tapi yang kalau ikhlas itu kan jauh lebih baik ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak ikhlas, ya itu terima berkatnya seperti itu, udah gitu cukup. Tapi kalau ikhlas Bapak Ibu ya, itu akan berlanjut dalam berkat-berkat selanjutnya. Itu luar biasa. Mau ikhlas nggak? Mau beritakan Injilnya? Atau tidak ikhlas? Tapi mau ikhlas tidak ikhlas, Rasul Paulus bersukacita tetap. Nah itu beritakan saja. Ya. Tapi kalau dengan ikhlas pasti kita penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Benar loh Bapak Ibu. Ketika saya menginjili Kosming, ya, itu pulang itu kayak dapetin sesuatu yang nggak bisa cerita loh Bapak Ibu. Bahagia gitu, sukacita gitu ya. Luar biasa. Jadi kebahagiaan ada orang yang diselamatkan itu betul Bapak Ibu, dan lebih daripada apapun. Bapak Ibu mau mengalami itu? Kalau mau mengalami itu, mari pergi jadikanlah semua bangsa murid Tuhan ya. Oke Bapak Ibu. Nah, terakhir saya mau tanya nih. Bapak Ibu, tadi kata apa yang mau ini? Ditunjuk, angkat tangan ditunjuk baru jawab ya. Akronim pergi, jelaskan. Ya, Maya. Pastikan. Ya. Apa? Kayaknya apa? Pastikan. Enggak, itu tuh Maya. Anaknya aja Bu dari belakang. Nggak usah dibantu. Ya pastikan keselamatannya. Ya. Sayang anak ya Bu ya. Ya rindu. Terus. Ya oke ya. Oke, itu tepuk tangan. Ya, ayat pengantar kita hari ini. Ya, Pak Sandi. Ya. Ya, itu kan ayat apa? Pengalamannya aja. Karena itu bagilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ayo,
melakukan apa yang kuperintahkan. Minyaknya dikurangkan dari selera. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Oke ya, itu satu lagi Bapak Ibu ya. Judul khotbah hari ini apa temanya? Ya. Ya, ada satu. Apa? Menemukan yang terhilang. Itu. Judul Dia bilang hilang. Ya, jadi yang terhilang. Ya, oke. Apapun makanannya,